Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Figentan, mahasiswi Administrasi Bisnis A 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Munawarman. Minggu lalu saya telah menjelaskan apa itu laporan posisi keuangan dan apa itu aset. Minggu ini saya akan menjelaskan tentang liabilitas, ekuitas pemegang saham, dan laporan item keuangan lainnya. Tentunya materi ini juga saya ambil dari buku Memahami Laporan Keuangan karya Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Langsung saja simak ke video penjelasannya. Yang pertama adalah liabilitas. Liabilitas atau liabilities ialah menunjukkan klaim atas aset. Liabilitas lancar. Liabilitas lancar ialah liabilitas yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam masa 1 siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama. Liabilitas lancar mencakup utang dagang, utang wesel, bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan dibayar di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang, dan pajak tangguhan. Setelah liabilitas lancar, ada utang usaha. Utang usaha atau account payables ialah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena adanya pembelian barang dan jasa. Akun ini akan dihapus apabila tagihan telah dibayar. Yang ketiga adalah utang wesel. Utang wesel atau notes payable ialah kewajiban jangka pendek dalam berbentuk wesel promise terhadap institusi keuangan atau pemasok. Yang keempat adalah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek, atau bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar lainnya, maka liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Catatan ini mencakup daftar jumlah liabilitas jangka panjang yang beredar, dikurangi liabilitas yang jatuh tempo saat ini, dan juga menyediakan jadwal yang akan jatuh tempo pada 5 tahun mendatang. Selanjutnya ialah liabilitas akrual atau accrual liabilities. Berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Mengapa disebut liabilitas? Karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Akun cadangan atau reserve account biasanya dibuat untuk mengestimasi kewajiban seperti item biaya garansi, retur penjualan, dan biaya restrukturisasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah perusahaan telah menggunakan akun cadangan atau tidak, caranya adalah dengan membaca catatan atas laporan keuangan dengan seksama. Setelah itu ada pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya akan dicatat sebagai liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan apabila jasa telah dilakukan atau produk telah dikirimkan, seperti yang diisyaratkan oleh konsep akuntansi pemadanan. Setelah kredit tangguhan, ada pajak penghasilan federal tangguhan. Pajak tangguhan atau deferred tax ialah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Liabilitas jangka panjang atau long term debt ialah kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun yang dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kewajiban ini meliputi obligasi, utang wesel jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut lease, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Kewajiban lease modal. Perjanjian leasing yang umum digunakan ialah lease modal atau capital lease. Lease modal pada hakikatnya ialah membeli, bukan menawar. Tunjangan pasca pemberhentian kerja selain pensiun. Laporan ini mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Adapun kewajiban ini untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti kerja dan pasangannya. Dalam metode akuntansi akrual, perusahaan perlu menambahkan tunjangan masa depan yang telah dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tangguhan.
Komitmen dan kontingensi. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang akan memiliki dampak signifikan terhadap keuangan perusahaan di masa depan. Sedangkan kontingensi merujuk pada potensi liabilitas perusahaan, seperti bayar-membayar atas kerusakan yang akan dinilai di depan pengadilan. Umumnya perusahaan tidak dapat memprediksi secara masuk akal nilai atau jumlah liabilitas perusahaan di masa mendatang. Namun, perkembangan kontingensi harus terus diungkapkan pada catatan laporan keuangan perusahaan. Sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang dimandatkan untuk ditebus. Ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik perusahaan yang disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan yang disebut juga dengan ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi dengan liabilitas. Saham biasa atau common stock. Para pemilik saham biasa biasanya tidak menerima pengembalian, tetapi mereka memiliki hak suara sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut diskresi Dewan Direktur Perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham biasa mendapatkan manfaat atas kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga. Bisa juga sebaliknya apabila harga saham mulai turun. Modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan harga jual lembar per saham melebihi nilai pari. Saldo laba. Akun saldo laba ialah jumlah setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan sejak berdirinya, dikurangi dengan pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Akun ekuitas lain. Akun ini meliputi saham preferen, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Saham preferen atau preference stock biasanya mengandung pembayaran dividen tetap setiap tahunnya tetapi tidak memiliki hak suara. Penghasilan komprehensif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghasilan bersih, yang kedua adalah penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain dilaporkan pada akun ekuitas yang terpisah pada laporan posisi keuangan yang biasanya disebut dengan akumulasi penghasilan komprehensif lain. Saham treasury atau treasury stock ialah saham yang dibeli kembali dan tidak dihentikan. Item laporan posisi keuangan lain. Laporan posisi keuangan tidak hanya terbatas dengan akun yang dijelaskan pada bab ini. Pembaca laporan tahunan akan menemukan akun tambahan dan juga banyak akun yang sama yang ada menurut berbagai jenis judul yang berbeda. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.